Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cynthia Anissa, RP MPDE, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi, Koperasi, dan UMKM. Nama saya Aliatul Jamaliyah, NIM 1872250012, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin memaparkan jawaban yang sudah saya teliti. Soal: jelaskan sumber-sumber pendanaan koperasi dan UMKM. Di antara sumber tersebut, yang mana yang paling menguntungkan? Jawab: modal sendiri. Pendanaan ini berasal dari pemilik atau anggota koperasi atau UMKM yang menginvestasikan modal mereka sendiri untuk mendirikan atau mengembangkan bisnis. Keuntungan dari modal sendiri adalah bahwa tidak ada kewajiban membayar bunga atau dividen kepada pihak lain. Namun kelemahannya adalah keterbatasan jumlah modal yang dapat diperoleh dari modal sendiri. Pinjaman dari bank. Koperasi dan UMKM dapat mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Keuntungan dari pinjaman bank dan adalah akses cepat ke modal yang lebih besar dan adanya fleksibilitas dalam penggunaan dana tersebut. Namun, pinjaman ini seringkali memerlukan jaminan seperti aset atau keberadaan bisnis yang mapan, dan biasanya dikenakan bunga yang harus dibayar secara berkala. Kredit Usaha Rakyat atau KUR. KUR adalah program pemerintah yang ditunjukkan untuk memberikan dukungan keuangan kepada koperasi dan UMKM. Program ini menawarkan bunga yang lebih rendah daripada pinjaman bank konvensional dan persyaratan yang lebih fleksibel. KUR umumnya menjadi sumber pendanaan yang menarik bagi koperasi dan UMKM. Modal Ventura. Koperasi dan UMKM juga dapat mencari modal dari modal Ventura atau investor yang tertarik pada potensi pertumbuhan bisnis. Dalam pertukaran untuk modal, investor Ventura biasanya mendapatkan saham atau bagian kecil dari bisnis. Keuntungan dari modal Ventura adalah kemampuan untuk mendapatkan modal yang lebih besar dan akses ke pengalaman dan koneksi investor. Namun, pendanaan dari modal Ventura juga berarti harus berbagi kepemilikan dan keuntungan bisnis. Bantuan dana dari pemerintah atau non-pemerintah. Beberapa pemerintah atau lembaga non-pemerintah menyediakan program dan dana khusus untuk mendukung koperasi dan UMKM. Ini bisa berupa hibah, subsidi, atau program pembiayaan khusus. Keuntungan dari pendanaan semacam ini adalah bahwa biasanya ada bunga yang rendah atau bahkan tanpa bunga, dan persyaratan pemenuhan syarat seringkali lebih fleksibel. Di antara sumber-sumber tersebut, modal yang paling menguntungkan adalah bantuan dana dari pemerintah, karena keuntungan semacam ini adalah biasanya tidak ada bunga yang rendah atau bahkan tanpa bunga, dan persyaratan pemenuhan syarat seringkali lebih fleksibel. Soal yang kedua yaitu apa kontribusi yang dapat diberikan oleh koperasi dan UMKM terhadap ekonomi Indonesia? Jelaskan dan berikan contoh. Jawab: penciptaan lapangan kerja. Koperasi dan UMKM merupakan pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Mereka seringkali merupakan pengusaha setempat yang memberikan peluang kerja kepada masyarakat setempat. Dengan menyediakan pekerjaan bagi penduduk setempat, koperasi dan UMKM dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Contohnya,
membuat sentra pertanian pada lahan sendiri di daerah pedesaan dengan cara membuka pengolahan padi dengan mempekerjakan penduduk setempat untuk bekerja di sana. Ini memberikan lapangan kerja bagi petani, perajin, dan pekerja lainnya dalam rantai pasokan pengolahan padi atau sejenisnya. Meningkatkan pendapatan dan kemakmuran. Koperasi dan UMKM juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Mereka memberikan peluang kepada individu untuk memulai usaha mereka sendiri, meningkatkan pendapatan mereka, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Contohnya, seorang menciptakan usaha rumahan berupa makanan yang mulai bisnisnya kecil-kecilan berhasil meningkatkan pendapatan secara signifikan. Ia kemudian meningkatkan standar hidup keluarganya dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan keterampilan dan inovasi. Koperasi dan UMKM memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan keterampilan mereka dan berinovasi dalam usaha mereka. Mereka mendorong pengembangan keterampilan teknis dan manajerial, meningkatkan daya saing, dan mendorong penerapan teknologi baru dalam sektor ekonomi yang lebih kecil. Contohnya, sebuah koperasi pengrajin batik mengadakan pelatihan bagi anggotanya dalam teknik pewarnaan batik yang inovatif. Hal ini mungkin pengrajin untuk menghasilkan produk batik dengan desain yang lebih modern dan meningkatkan daya tarik pasar mereka. Soal yang ketiga, menurut saudara apa saja faktor penghambat perkembangan UMKM? Jawab, menurut saya masalah permodalan hingga saat ini UMKM cenderung memakai modal sendiri dalam mengembangkan suatu usaha. Modal tersebut pun cenderung tidak terlalu besar, oleh karena itu hal ini kemudian menjadi kendala suatu UMKM untuk berkembang. Yang kedua yaitu minimnya pengaturan manajemen. Kendala lain timbul dari pengaturan manajemen, di mana para pelaku manajemen minim dalam hal-hal tertentu seperti pembukuan, kesulitan akses proposal perbankan, hingga membuat cash flow. Yang terakhir, infrastruktur yang terbatas. Keterbatasan infrastruktur seperti jaringan transportasi yang buruk, akses terbatas ke energi listrik yang andal, atau konektivitas internet yang rendah dapat membatasi kemampuan UMKM untuk beroperasi dan mengakses pasar yang lebih luas. Soal yang keempat, jelaskan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992. Prinsip koperasi Pasal 5. 1. Koperasi melandaskan prinsip koperasi sebagai berikut. A. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. B. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. C. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. D. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang terakhir, E. Kemandirian. Sekian pemaparan jawaban yang sudah saya teliti. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.